Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersihkan suaranya wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk dapat berjumpa kembali di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV dalam program keimanan, doa dan zikir yang insya Allah akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau juga merupakan salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah membersamai kita guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Anak lebih baiknya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dalam keadaan sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga antum dan juga ya seluruh para pemirsa dan para pendengar begitu juga hendaknya. Nah, Allahumma barakallahu fikum. Nah, Allahumma amin. Baik Ustaz, kita lanjutkan kepada para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kami tidak lupa juga menyapa para pendengar yang mendengarkan tayangan ini melalui radio yang telah merelay acara pada kesempatan kali ini, diantaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hong FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Seragen. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami sekali lagi mengajak dan mengundang partisipasi Anda untuk dapat bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, Anda dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan kesempatan spesial ini untuk dapat berkonsultasi atau bertanya secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331 544 6087, atau Anda dapat bertanya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, alangkah lebih baiknya kita sebelum membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, baiknya kita mendengarkan untayan-untayan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilahkan. nah, syukran lak. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa keimanan seorang hamba akan senantiasa terjadi perubahan, bertambah atau berkurang, pasang surut, dan keimanan tersebut akan bertambah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan akan berkurang apabila seorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau maksiat. Kewajiban seorang muslim hendaklah senantiasa mengintrospeksi diri, mengevaluasi imannya, apakah kondisi imannya dalam keadaan bertambah atau dalam keadaan berkurang. Di antara amalan dan
bagaimana kita untuk senantiasa mempertahankan keimanan adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam hal ini membaca Al-Qur'an dan zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hal itu merupakan sebab yang paling utama, wasilah yang paling agung untuk mempertahankan keimanan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam kelalaian. Karena kelalaian tersebut akan berpengaruh pada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir-zikir diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi dan petang hari, keluar rumah, masuk rumah, dalam perjalanan, dan berbagai zikir dalam berbagai kesempatan sesuai dengan jumlahnya dan waktunya. Semua hal itu adalah kita berusaha untuk mengetahuinya, mempelajari dan memahami, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk berzikir, bersyukur dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas untayan nasihat pembukanya. Semoga para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada dapat mengambil faedah-faedah dalam nasihat tadi. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali kami undang untuk Anda, siapapun Anda dan dimanapun Anda, untuk dapat bertanya dan berkonsultasi secara langsung dengan guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Baik, Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan pertama. Datang dari Jawa Tengah, Ustadz, dari saudara Ismet Laili di kota Tegal. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada doa agar anak rukun dan saling menyayangi antar kakak dan beradik, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih dari saudara Ismet. Barakallahu fik atas pertanyaannya. Apakah ada doa khusus agar anak kita saling menyayangi, saling rukun? Ya, secara khusus tidak ada. Akan tetapi doa yang hendaknya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan keluarga kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita. Jika orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anaknya, maka bisa dengan mengucapkan Allahumma aslih auladi, ya Allah, perbaikilah anakku, semua anakku, wa aslih dzata bainihim, dan jadikan mereka rukun dan damai di antara mereka, wa waffiqhum waj'alhum hudatal muhtadin, jadikan mereka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mendapat petunjuk. Wa aslihhum, waj'al al-mahabbata fima bainahum, jadikan kasih sayang di antara mereka. Maka hal yang seperti itu diucapkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bisa bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, perbaikilah keadaan semua anakku. Jadikanlah mereka saling berkasih sayang, rukun, damai, dan doa-doa yang mengandung permohonan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hal itu diperbolehkan. Kemudian di antara hal yang tentunya sangat memiliki efek yang positif dalam mewujudkan kerukunan di antara anak adalah sikap orang tua yang adil dalam menyikapi mereka, di dalam berbicara, dalam menyikapi mereka, di dalam memberikan berbagai pelayanan dan kebutuhan kepada mereka.
maka keadilan tersebut tentunya akan menjadi sebab anak-anak menjadi orang yang baik, orang yang rukun di antara mereka, tidak saling hasad, tidak saling membenci. Nah, intinya juga rumah tersebut hendaklah diisi dengan ketaatan kepada Allah, ya, rumah yang makmur dengan ibadah, ya, tentu ibadah-ibadah yang sunnah terutama, kemudian qiraatul Quran, rumah yang juga ya dibangun di atas ilmu serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya juga adalah ilmu, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sikap lemah lembut, kasih sayang yang harus ditampakkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, kemudian doa orang tua yang mengandung permohonan kebaikan untuk anak-anak mereka. Semua hal itu adalah hal yang harus dilakukan demi kebaikan anak-anak kita semua. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat difahami oleh saudara kita Ismet Laili di Tegal, Jawa Tengah. Baik, berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya yang masuk di meja redaksi kami. Datang dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dari saudara Syawaluddin. Pertanyaannya Ustaz, ketika Ana berada di tempat yang baru dan saya tidur di tempat tersebut, Ana sering diganggu syaitan. Padahal saya rutin mengamalkan zikir pagi dan petang atau zikir sore dan baca Al-Quran. Amalan tambahan apa yang harus saya kerjakan lagi untuk menjaga saya dari gangguan-gangguan syaitan? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Syawaluddin ya. Nah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Nabi SAW menjelaskan sebagian hadis bahwa apabila seseorang mampir di satu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu dzalika syai' hatta yarhala min manzilihi. Apabila seorang mampir di satu tempat kemudian dia mengucapkan ya a'udzu bikalimatillahi tammat min a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung ya pada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah, maka tidaklah akan berbahaya, tidaklah akan membahayakan ya sesuatu pun baginya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Intinya ya, hendaklah seorang hamba selalu membentengi dirinya dengan berzikir, qiraatul Quran, dan ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berlindung. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Apabila ada syaitan yang menggodamu, naam, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Sami', mendengar, dan juga alim, mengetahui. Jadi intinya, jika didapatkan kondisi seperti itu, maka perlu ditingkatkan lagi zikirnya, baca Al-Qur'annya, dan penuh keyakinan, memohon pertolongan pada Allah, berserah diri kepada Allah. Insyaallah hal yang seperti itu ya akan berlalu, kendati muncul sesekali maka tidak akan membahayakan seseorang. Nah, karena bagaimanapun syaitan selalu berusaha untuk menggoda dan menjerumuskan seseorang. Nah, maka tetaplah berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk tersebut. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat diamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi oleh saudara Syawaluddin di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Baik, bagi para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka selebar-lebarnya kesempatan untuk Anda dapat berpartisipasi pada kesempatan kali ini untuk bertanya secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331544687. Kami ulangi bagi siapapun Anda dan dimanapun Anda dapat memaksimalkan kesempatan pada kesempatan kali ini di nomor layanan kami di 0331544687, atau Anda dapat juga melayangkan pertanyaan di website kami di www.dewanfatwa.com.
Dan kami izin untuk melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, ini datang dari Kota Surakarta, Jawa Tengah, dari Saudari Puji Lestari. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Saya berniat untuk hijrah, namun saya merasa takut dan cemas berlebih terkait apakah saya masih Islam atau tidak. Karena saya was-was apakah selama ini ada perbuatan saya yang membatalkan keislaman atau belum. Ketika keislaman batal, apakah wajib mengucap syahadat dengan 2 orang saksi, beserta mengucapkan saya berlepas diri dari ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Barakallahu fiikum, Ustaz. Nah, ya. Terima kasih kepada Saudari Puji Lestari ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya taufik dan hidayah, petunjuk kepada yang bertanya dan pada kita semua. Semoga kita senantiasa teguh, kokoh di atas ya al-haq, di atas syaratul mustaqim. Dalam pertanyaan tersebut ada beberapa poin yang menjadi catatan penting. Yang pertama, ya sikap atau takut atau cemas yang berlebihan. Kemudian yang demikian itu disebabkan oleh was-was. Nah, jika penyebab tersebut muncul dari was-was, ya dari syaitan, was-was itu dari syaitan, maka kita harus memutus rantai was-was tersebut. Ya, jangan diladeni, karena syaitan selalu berusaha yuwaswis fi sudurin nas. Nah, akan selalu berusaha untuk menanamkan yang namanya was-was, sehingga seorang dalam berwudu, dalam sholat selalu disertai dengan was-was, keraguan yang akan membuat dia kebimbangan, ya, membuat keraguan, bimbang, ya, kemudian bingung disebabkan was-was tadi. Dia telah sholat tapi ragu sholat, dia belum sholat. Dia telah berwudu, kemudian syaitan membisikkan kamu belum berwudu, terus dia ulang-ulang. Ini hal yang sangat berbahaya. Begitu juga sampai ya keraguan ditanamkan oleh syaitan dalam diri seseorang. Dia telah muslim, dia Islam, mengucapkan syahadatain, ya melaksanakan kewajiban agama, tapi syaitan ingin ya menanamkan was-was tersebut agar dia menjadi ragu tentang agamanya. Maka caranya adalah putus ya rintangan tersebut, putus jaringan tersebut, jangan dilanjutkan, jangan diberi kesempatan bagi syaitan untuk menanamkan dalam diri kita sifat was-was tadi. Nah, maka bila seorang telah melaksanakan Islam, mengucapkan syahadatain, dia yakin dia muslim, maka jangan sampai ada dalam diri kita keraguan, oh, saya ini muslim atau tidak. Enggak, hukum asalnya dia muslim, yakin. Nah, dia sholat, dia mengucapkan syahadatain. Nah, kemudian apabila seorang mungkin ya menjadi murtad, ya, keluar dari Islam, kemudian dia masuk lagi, nah, dia mengucapkan syahadatain untuk masuk dalam Islam terus, dalam agama Islam. Nah, seorang baik yang dia non muslim ingin masuk ke dalam agama Islam, atau dia sebelumnya murtad, dia sebelumnya muslim kemudian murtad, maka dia masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan syahadatain lagi dan berlepas diri dari ya kesyirikan yang dia lakukan sebelumnya. Nah, dan bertekad untuk tidak kembali lagi pada ya hal-hal yang akan merusak agamanya. Itu harus dilakukan. Jadi intinya putus ya jaringan was-was tersebut, jangan diladeni syaitan yang membisikkan berbagai ya bisikan yang menanamkan sifat keraguan tersebut, was-was tersebut. Kemudian memohon perlindungan pada Allah, mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan dari godaan ya syaitan. Kemudian bila seseorang ternyata ya murtad, ya kemudian ingin kembali kepada agama Islam, maka dia mengucapkan syahadatain dan berlepas diri dari apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Namun untuk pertanyaan yang tertulis di sini tadi, ada apakah harus diharuskan di saat ada pengucapan syahadat tersebut ya, ada 2 orang saksi, Ustaz?
Ya, tidak wajib, tapi yang jelas antara dia dengan Allah. Tapi jika dalam masalah administrasi seorang masuk Islam, ya di sana ada bukti sertifikatnya, ya, dia masuk Islam, maka jelas tentu lebih utama yang demikian itu diucapkan depan khalayak ramai seperti itu. Nah, Baik, tapi Ustaz. apakah itu wajib disaksikan? Tidak wajib. Tentu lebih utama dia mengucapkan syahadat depan saudaranya kaum muslimin, ya, maka itu akan lebih utama sehingga menjadi juga bukti bahwa dia betul-betul telah mengucapkan syahadatain, kembali kepada Islam. Kemudian setelah itu, ya, untuk urusan administrasi biasanya ya ada bukti dia telah masuk Islam atau kembali ke pangkuan Islam. Nah, seperti itu, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Semoga pemaparan dari Ustaz tadi dapat difahami oleh saudari kita Puji Lestari di Surakarta, Jawa Tengah. Baik, bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami buka selebar-lebarnya pintu untuk dapat bertanya secara langsung atau berkonsultasi kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331544687. Kami ulangi, bagi siapapun Anda, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar Fatwa TV yang ingin bertanya secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala, kami buka layanan kami di nomor 0331544687, atau Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda di website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, Ustadz, kami izin untuk melanjutkan membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kembali. Datang dari Bali, Ustadz, di Kabupaten Buleleng, oleh saudara Zufani Budiman. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, ahsanallahu ilaik. Izin bertanya, zikir setelah sholat fardu itu sebaiknya dibaca dengan jelas atau jahar, atau sir atau secara diam-diam dalam hati? Jazakallahu khairan. Nah, ya, terima kasih kepada saudara Zubani di Bali. Barakallahu fiik atas pertanyaannya tentang zikir setelah sholat fardu, apakah dijahar, ya, dikeraskan suara atau disirkan. Ya, dalam hal ini sunnah Nabi SAW, ya, adalah disirkan. Tapi ya kalaupun diperdengarkan itu tidak dengan teriak, dengan tidak mengangkat suara, ya cukup memperdengarkan dirinya dan orang yang ada di sampingnya. Ya, dalam artian tidak dikeraskan. Nah, dia mengucapkan tapi terdengar oleh dirinya atau orang yang ada di sampingnya. Begitu yang dilakukan Nabi SAW, sehingga para sahabat mengetahui ya bagaimana Nabi SAW atau berakhirnya sholat Nabi dan mengucapkan ya pujian kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi artinya Rasul juga mengeraskan, tapi bukan berarti ya mengeraskan dengan beliau mengomandoi para sahabatnya, kemudian ya sampai sebagian ya kita melihat di masyarakat mungkin dengan pengeras suara atau mungkin suara yang berlebihan, nah, mengganggu yang lain, itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya tidak dikeraskan, ya, tidak dikeraskan, tapi disirkan, hanya memperdengarkan diri atau orang yang ada di samping seseorang. Nah, begitulah sunnah Nabi SAW. Adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya pertama dengan dikomandoi atau kemudian setelah itu dengan suara yang keras, ini semua adalah menyelisih sunnah Nabi SAW, dan di waktu yang sama mengganggu saudara-saudara yang lain yang ingin mungkin lebih khusyuk berzikir atau mungkin masbuk, ya, atau ingin melaksanakan solat nafilah, ya, ba'da solat, ya. Maka bila zikir tersebut dikeraskan, apalagi mungkin memakai pengeras suara, maka yang jelas mengganggu, ya, kekhusyukan, dan itu dilarang. Tidak boleh kita saling mengganggu, ya, sebab yang demikian itu akan mengurangi kekhusyukan, ya, seseorang dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah Allah, masjid, tidak kosong dari ibadah. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan,
Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyelisihi tuntunan Nabi, dan juga yang demikian itu ya bertentangan dengan ya, sikap mengagungkan atau memuliakan rumah Allah sebagai tempat ibadah. Nah, demikian Allah wa'ala. Insyaallah, jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Semoga dapat dipahami dan diamalkan oleh saudara kita, Saudara Zufanni Budiman di Bali, Kabupaten Buleleng. Baik Ustaz, kami izin untuk melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Datang dari saudara kita di Yogyakarta, Saudara Iwan di Kabupaten Sleman. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, apakah apa saja perbuatan yang sunnah dilakukan apabila ada anggota keluarga kita meninggal dunia? Soalnya selama ini kalau ada yang meninggal dunia selalu diadakan pengajian sampai pagi, kemudian diazankan ketika mau dikubur. Saya takut terjerumus pada perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi. Mohon pencerahannya, tata cara mengurus, mendoakan sampai menguburkan. Jazakumullahu khairan. Ya. Ya, terima kasih kepada saudara Iwan di Yogyakarta. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Bertanya tentang masalah ya panduan Nabi SAW dalam bagi seorang yang meninggal, bagaimana panduan Nabi SAW dalam hal ini. Pertama, tentunya ya mulai dari sebelum meninggal, maka seorang yang ada di samping saudaranya yang sedang sakaratul maut tersebut, maka untuk mentalkinkan la ilaha illallah, ya, mentalkinkan. Itulah yang namanya talqin. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, ditalkinkan, diperdengarkan kalimat tauhid. Ya, mudah-mudahan kalimat tersebut diikutinya dan menjadi akhir dari ucapannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya ya sebelum berpisah dengan dunia ini, maka dia, yaitu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian ya begitu seorang ya telah meninggal, dan itu biasanya pandangan mata itu akan mengikuti roh. Begitu roh dicabut, pandangan matanya akan mengikutinya, dan roh itu akan naik, maka dia akan terbelalak. Maka yang harus dilakukan seorang menutup ya matanya. Nah, sebab kalau tinggalkan dalam kondisi seperti itu maka sulit untuk dikembalikan, maka ditutup. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah bersegera untuk dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Tidak ditunda-tunda, ya, tidak ditunda-tunda. Jadi Nabi SAW tidak menunda, ya. Sahabat yang meninggal, ya, maka bersegera untuk dikuburkan. Nah, tentunya dengan ya menyampaikan kepada karib kerabat ya tentang itu kejadian tersebut, kemudian bersegera ya, untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, kemudian diantar ke kuburnya, kemudian dikuburkan. Nah, ini harus dilakukan. Kemudian memperbanyak doa kerahmatan dan keampunan bagi si mayit. Nah, dan pada hakikatnya tujuan dari solat jenazah tersebut adalah mendoakan. Maka dari awal setelah memuji Allah, sudah baca Al-Fatihah, kemudian bersolat pada Nabi, isinya doa. Intinya seorang yang telah meninggal, si mayit sangat membutuhkan doa keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya begitu selesai disolatkan, maka bersegera, dan tidak ada bacaan-bacaan mengiringi, tidak pula ada ya setelah solat ada lagi bacaan mungkin tahlilnya, la ilaha illallahnya, kemudian ya doanya. Bersegera diangkat jenazah tersebut, dibawa ke kuburan, kemudian bersegera dikuburkan. Kemudian Nabi SAW merupakan sunnah beliau setelah menguburkan sebagian para sahabatnya, kemudian beliau yang berdiam diri sejenak sembari mengatakan kepada para sahabatnya,
ya is'alu li akhikumut tsabat fa innahu al'an memohonlah keteguhan, ya, kekokohan dalam jawaban, ya, bagi saudara kalian, sesungguhnya dia sekarang ditanya oleh Munkar wa Nakir. Jadi berdoa, dan itu pun masing-masing berdoa, tidak dikomandoi. Nah, setelah itu ya kembali masing-masing ke rumahnya. Kemudian tidak ada seperti disampaikan tadi, ya, telah meninggal, kemudian setelah itu mayat ya masih bermalam lagi 1 malam menunggu yang lain misalnya, kemudian ada sana bacaan-bacaannya, kemudian setelah itu mau dikuburkan juga ada diazankan. Semua hal itu ya bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan ya bukanlah ya ucapan yang disenandungkan atau ucapan yang dibaca di waktu menguburkan, ya tidak. Jadi mengkiaskan ya di waktu kepada bayi yang sedang setelah lahir diazankan, ya mengkiaskan perbuatan mengazankan si mayat ingin dikuburkan, ini jelas ya menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya pelaksanaan menguburkan jenazah mulai dari awal dia meninggal, memandikan, mengapankan, kemudian menyolatkan, itu ya sunnah Nabi sangat simpel sekali. Tidak berbelit-belit, ya tidak ada ritual-ritual yang macam-macam, tidak ada. Bersegera dilaksanakan, kemudian mendoakan. Tidak ada pula ngumpul-ngumpul setelah 3 hari, 10 hari, nanti 40 hari, nanti 100 hari, 1000 hari, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana ya kaum muslimin mendoakan saudaranya, dan ya tetangga yang ada di sekitar ya saudara yang sedang mendapatkan cobaan atau musibah tersebut, maka mereka membantu untuk mempersiapkan mungkin ya makanan, ya bukan keluarga yang mendapatkan musibah tadi yang sibuk ya mempersiapkan makanan untuk menunggu kedatangan orang-orang yang bertakziah. Itu jelas menyisi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah tetangga, saudara ya mempersiapkan ya makanan, minuman untuk mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang telah mendapatkan disibukkan dengan cobaan dan ujian yang sedang mereka hadapi. Maka jangan ditambah lagi, dibebankan lagi ya dengan mempersiapkan makanan, minuman agar orang yang datang bertakziah makan dan minum di sana, ya bahkan sebagian mungkin berhutang. Maka ini jelas hal yang menyisi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya tidak ada azan sebelum menguburkan jenazah. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan alhamdulillah telah terhubung dengan kita saudari kita Bu Rosmi dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Rosmi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mohon bimbingannya Ustaz. Karena saya ini kan udah usia lanjut, sering. Mohon maaf sebelumnya Bu Rosmi, Ibu bisa mendekatkan teleponnya ke sumber suara? Iya, boleh. Ya, baik. Saya ini kan usia lanjut Ustaz. Jadi kadang-kadang sering lupa rakaatnya. Jadi mohon bimbingannya Ustaz. Apakah bacaan yang diajarkan Rasulullah untuk bacaan sujud sahwinya? Karena saya dengar setiap Ustaz berbeda-beda bacaannya. Ada yang membilang sama dengan sujud biasa bacaannya. Baik. Ada yang membilang subhanallahi man la yanamu wa la yaku. Manakah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk bacaan sujud sahwi tersebut? Baik. Mohon bimbingannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosmi di Riau. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosni di Riau. Barakallahu fiik. Semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya tentang ya sujud sahwi. Ya. Jadi bila seorang lupa ya, dalam sholatnya, atau mungkin kurang rakaatnya, atau ada bacaan yang lupa dibaca yang wajib, atau mungkin berlebih ya bacaan atau berlebih mungkin rakaat sholatnya, maka sini tentunya ada sunnah yang namanya sujud sahwi. Anjurkan baginya untuk sujud sahwi. Nah, apa yang dibaca di waktu sujud sahwi? Ya, di dalam hadis yang
ya sahih, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah juga ya terjadi hal itu. Beliau lupa apakah solat, kemudian ternyata solat ya soalnya seharusnya solat 4 rakaat, tapi beliau solat 2 rakaat. Kemudian ada salah sahabat yang mengatakan qusiratus shalah, apakah solat telah diqasar gitu. Nah, Nabi mengatakan as-sadaqah dzul yadaini, apakah dzul yadaini ya benar? Ya, para sahabatnya iya. Maka Rasul bangkit untuk menambah solatnya karena kurang 2 rakaat. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa yang dibaca Nabi SAW seperti yang dibaca di waktu sujud biasa, subhana rabbiyal a'la. Naam, dalam sebagian kitab para fuqaha menyebutkan ya bahwa di antara yang dibaca di waktu sujud sahwi tersebut adalah subhanallah, subhana man la yanam wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan pernah lupa. Nah, tapi manusia yang lupa. Tapi tidak diriwayatkan ya ucapan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tapi ya disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikih. Oleh karena itu, ya mencukupkan atau membaca dalam zikir di waktu sujud sahwi tersebut sebagaimana dibaca di waktu sujud biasa, subhana rabbiyal a'la. Itu telah cukup. Kalaupun ya ditambah dengan ucapan tadi, mudah-mudahan tidak ada masalah karena secara makna tidak ada yang bertentangan. Ya, kendati disebutkan oleh sebagian para ulama dalam kitab-kitab fikih. Dan bila mencukupkan dengan mengatakan subhana rabbiyal a'la, maka itu yang lebih utama karena itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah dipaparkan. Berlanjut kepada penelpon yang kedua dari datang dari saudari Ummu Zahra di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Zahra, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan keadaan yang sekarang lagi beredar di tanah air kita ini, Ustaz, bahwa kejadian di Palestina itu alhamdulillah selain kita ingin ikut menyumbang, akan tetapi beredar sekarang berita kalau agar tidak membeli barang-barang yang yang dari Israel itu, Ustaz. Apakah memang kita diharamkan atau memang tidak boleh membeli produk-produk yang dibikin oleh Israel? Itu yang pertama, Ustaz. Dan yang kedua, di sini nanti di kota kami ini akan datang beberapa orang dari Palestina untuk meminta mengumpulkan donasi di sini. Apakah memang hal seperti ini dibenarkan oleh agama, Ustaz? Mohon keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Ummu Zahra di Riau, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama ya, tentunya kita kaum muslimin ya, dengan kejadian yang sedang dialami oleh saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, tentu ya semua kita ya merasakan perasaan yang sama, bagaimana saudara kita di sana dibunuh oleh Zionis ya, dan tidak ya menyisakan siapapun ya, yang anak kecil, orang tua, wanita, siapapun ya. Jadi dipertontonkan ya, dan dilihat oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, jelas hal demikian ya, tentu kita sebagai muslim ikut belasungkawa ya, belasungkawa tentang kejadian demikian itu. Maka tugas kita adalah ikut mendoakan saudara kita, ikut mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, dan mereka yang sakit, yang luka disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka yang korban dirahmati oleh Allah ya. Ini yang pertama. Kemudian kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, bahwa ya, sudah pantasnya kita mengedepankan akal yang sehat dan mempertimbangkan segala kemaslahatan dan mafsadah
ya, yang akan terjadi disebabkan sebagian sikap dan perilaku ya yang tidak mempertimbangkan ya banyak sisi, ya, segi kemampuan, kekuatan, ya, dan apa yang terjadi ya hancur, ya, rumah sakit dibom, tempat-tempat ya fasilitas ibadah dibom dan semuanya yang tidak menyisahkan. Ya, ini harus jadi pelajaran bahwa permasalahan perang, masalah jihad dan yang lain itu ada harus komando yang harus ya mengikuti instruksi dari pemerintahan yang harus menjadi ya. Naam, Zionis adalah penjajah. Tapi apakah kaum muslim memiliki kekuatan, khususnya ke Palestina memiliki kekuatan yang mengalahkan kekuatan mereka? Nah, atau sebaliknya. Nah, karena tidak demikian, tentu dengan kondisi sekarang, ya, apa yang bisa kita berikan dan kita sumbangsikan untuk saudara kita? Ya, jika tidak bisa dengan harta, dengan doa, mendoakan. Nah, mendoakan mereka. Kemudian tentang masalah memboikot ya produk-produk Israel atau mungkin yang perusahaan yang berafiliasi ke Israel dan produk mereka. Naam, MUI yang mengeluarkan fatwa itu menghimbau, tapi juga di situ bukan bentuk yang mewajibkan, tapi ya, menghimbau kaum muslimin untuk tidak ya membeli produk-produk mereka. Nah, dan itu adalah dari MUI kita. Nah, tapi dari pemerintahan secara resmi ya tidak ada. MUI yang merupakan sumber rujukan kaum muslimin menghimbau ya, salah satu dari sikap kita untuk ya memboikot dari produk-produk mereka ya, salah satu bentuk dari sikap kita menolong saudara kita kaum muslimin. Nah, jika yang begitu dilakukan muslimin, kemudian tidak ada masalah melihat kondisi kebengisan dan juga ya kejahatan yang Zionis yang tanpa ya ada peri kemanusiaan dan mungkin lebih bejat dari binatang ya, maka tidak ada masalah. Tapi juga tatkala ada seorang, kita tidak mengatakan membeli mungkin produk mereka berarti dia melakukan yang haram, tidak, karena MUI di situ menghimbau, himbauan ya, karena tidak diragukan bahwa keuntungan tersebut akan mengalir ke mereka, maka itu mereka gunakan untuk ya, menyerang kaum muslim dan yang lainnya. Tapi bila ada di antara saudara kita, ya mungkin masih menggunakan produk, maka kita bisa mengatakan ente telah melakukan yang haram, tidak. Kenapa demikian? Karena itu himbauan dari MUI dan begitu menghimbau, ya, dan juga tidak ada klaim itu diharamkan, tidak, tapi menghimbau untuk tidak ya menggunakan atau membeli produk-produk ya dari Zionis atau Yahudi tersebut. Maka jika itu dilakukan, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari bentuk ya sikap kita membantu saudara kaum muslimin dan mengurangi ya kejahatan dari Zionis yang tentunya mereka pasti menggunakan dari keuntungan ya produk-produk yang dibeli itu adalah untuk mereka. Nah, kemudian tentang masalah tadi ya ini yang setiap ada kejadian yang demikian pasti ada nanti ya baik dari Palestina, dari Gaza dan yang lainnya. Tapi perlu diperhatikan yang datang ini betul dari mana. Ya. Ini perlu diperhatikan agar tidak salah dalam memberikan bantuan. Karena dalam kondisi seperti itu banyak pihak yang mengklaim ini bantuan untuk Israel dan bantuan untuk Palestina. Nah, dan bisa jadi itu ya tidak tahu, maka perlu diperhatikan mereka datang dari pihak mana. Karena yang saya membutuhkan bantuan sekarang adalah kaum muslimin yang masyarakat atau rakyat sipil yang mereka tidak serta-merta dalam masalah ya perang dan pertempuran tersebut, mereka yang binasa, mereka yang korban. Maka dipastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada mereka yang betul membutuhkan. Maka dipastikan mereka dari pihak mana. Jika terbukti memang dari ya lembaga yang resmi yang insyaallah itu sampai disalurkan ke sana, ya mudah-mudahan ya maka tidak ada masalah. Tapi jika tidak jelas dari pihak mana, hanya mengatasnamakan Palestina, dari mana ya nggak jelas, maka ini perlu berhati-hati agar tidak
salah dalam memberikan donasi. Nah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kaum muslimin, menjaga saudara kita kaum muslimin di Palestina dan Gaza secara khusus, dan Allah menghancurkan musuh-musuh Islam, Zionis, ya, Yahudi dan para sekutunya, dan semoga ya senjata yang mereka miliki adalah sebagai sebab kehancuran dan yang membinasakan mereka, dan berbagai propaganda yang mereka lakukan merupakan ya propaganda untuk kehancuran mereka, dan semoga Allah menjaga kaum muslimin dan Allah menghancurkan dan mengembalikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa pangkuan kaum muslimin. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan dari pertanyaan Ummu Zahra di Riau. Baik, bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali masih membuka kesempatan bagi Anda untuk dapat berkonsultasi secara langsung dengan guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Atau Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan kembali yang masuk di meja redaksi kami. Datang dari saudari Meila di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimanakah kiat untuk dapat benar-benar ikhlas atau tidak berat hati menerima semua kejadian, baik kejadian yang dialami di masa lalu atau yang sudah berlalu, yang menyakitkan hati dan menyinggung perasaan, supaya kita tidak mengingatnya lagi dan memaafkan dan mengikhlaskannya, tidak sedih lagi. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nah, ya, terima kasih kepada saudari Meila ya di Jawa Barat. Barakallahu fik pertanyaannya. Hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian. Dan semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak satu pun yang terjadi kecuali dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala hendaklah memahami bahwa dalam semua takdir tersebut ada hikmahnya. Nah, mungkin seorang secara perasaan terganggu, tapi tidak sepantasnya seorang muslim hanya selalu mencari kambing hitam ya, tanpa dia mengintrospeksi dirinya ya. Padahal bila dia mengintrospeksi dirinya, dia akan mendapatkan bahwa ternyata sebabnya itu juga ada pada dirinya. Nah, oleh karena itu ya, yang telah berlalu terjadi ya, berlalu semua dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan, menghendaki dan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu suatu hal yang baik, maka memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal yang mungkin yang menyakiti, maka kita bersabar dan cari hikmah di balik itu semua, pasti akan didapatkan begitu banyak hikmah. Nah, dan terus tingkatkan kesabaran, dan tidak perlu ya harus mengabadikan ingatan tersebut dalam hidup kita, disertai terus mengingat hal yang seperti itu, maka itu akan mengganggu ya kenyamanan kehidupan seseorang. Maka seorang mukmin, nah, apa yang telah berlalu memohon kepada Allah. Jika itu suatu kesalahan dari dirinya, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu kebaikan, memohon pertolongan agar bisa bersyukur dan ditambah kebaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk masa yang akan datang, terus introspeksi diri, jangan sampai terjerumus ke dalam permasalahan yang sama. Maka keikhlasan betul-betul ya ini membutuhkan perjuangan. Tapi bila kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu dengan izin Allah, ya kenapa kita harus ya terus mengingat kejadian-kejadian yang seperti itu yang sesungguhnya akan mengganggu pikiran kita dan juga ketulusan hati kita. Nah, kemudian
kita hidup dunia ini sebagaimana disampaikan tadi dengan penuh cobaan dan ujian. Nah, maka hendaklah kita senantiasa ya mampu untuk mengintrospeksi diri dan ya melihat sisi kelemahan dari diri kita, bahwa sesungguhnya apa yang menimpa diri kita sesungguhnya disebabkan juga ya ulah tangan kita. Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak satu pun yang menimpa diri kalian kecuali disebabkan juga ulah tangan kalian. Jadi ada masalah dalam diri kita. Maka hendaklah kita introspeksi diri, kemudian memohon ya bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk ya terus dibimbing di masa-masa yang akan datang dan dijauhkan dari hal-hal yang akan ya membuat kita mungkin menyakiti diri kita atau membuat perasaan kita terganggu dan yang sejenisnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan dari pertanyaan saudari kita Meila di Tasikmalaya, Jawa Barat. Baik, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang datang dari Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat dari saudara Irwan. Pertanyaannya, Bismillah, akhir-akhir ini banyak masalah yang Ana hadapi dalam pekerjaan Ustaz, yang Ana anggap sangat berat untuk menghadapinya. Ana meningkatkan sholat dan ibadah lain dengan khusyuk dan bertaubat. Tapi rasa takut, cemas, dan khawatir akan cobaan yang lebih berat datang lagi. Ingin keluar dari pekerjaan rasanya. Tapi mengingat kebutuhan keluarga, Ana jadi bingung. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, nah. Terima kasih kepada saudara Edwan di Sumatera Barat, secara khusus di Kabupaten Pasaman Barat. Barakallahu fiik. Ya, sebagaimana juga tadi disampaikan, hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian. Ya. Semakin ya tinggi tingkatan keimanan dan takwaan seorang, maka semakin berat cobaan dan ujiannya. Sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan seorang kepada Allah, maka begitu juga ya ujian dan cobaan yang dihadapi. Maka semua akan diuji. Dan ujian tersebut bukan hanya dari sisi mungkin yang kita anggap sebuah kejelekan, tidak. Orang yang kaya diuji dengan hartanya, orang yang berkedudukan diuji dengan kedudukannya, orang yang miskin diuji dengan miskinnya, yang sakit diuji dengan sakitnya. Jadi ujian itu banyak. Maka dalam hidup ini hendaklah senantiasa semakin bertubi-tubi ujian datang dari Allah, maka kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang akan hanya bisa mengangkat berbagai cobaan dan ujian dan kesulitan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ya, terus meningkatkan ketakwaan, keimanan, sehingga demikian Allah akan mudahkan urusan kita, akan diberikan solusi dalam mengatasi berbagai problematika hidup. Nah, jadi tidak perlu ada rasa takut. Orang yang beriman itu orang yang beriman dan bertakwa dan mereka istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, orang-orang yang beriman mengatakan Allah Rabbuna, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka ya istiqamah di atas keimanannya, maka tidak ada khawatiran dan kecemasan bagi mereka, kesedihan. Mereka tidak khawatir menghadapi masa yang akan datang dan tidak bersedih menghadapi atau terhadap hari-hari yang telah berlalu, karena Allah yang membimbing mereka. Jadi dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keimanan, dan ketahuilah bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kesulitan, kesedihan, itu semua akan menjadi sebab penghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita insya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu mengeluh, tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu ya bersedih, tidak perlu rasa takut, karena Allah Subhanahu wa taala ya akan membimbing hamba-hambanya yang betul-betul ya tulus keimanannya dan soleh amalnya kembali kepada Allah dalam setiap permasalahan yang hadapi. Nah, itu harus dilakukan. Jangan terus dalam kondisi ya kekhawatiran, khawatir, bimbang, kemudian ya tentunya akan terus membuat seorang tidak bisa menjalani hidup secara natural. Nah, maka ini sangat berbahaya. Jalani hidup sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah, kemudian serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihat yang telah disampaikan kepada saudara kita Irwan di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman.
Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Kami ucapkan kembali kepada Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Ustaz, orang tua Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu menyaksikan layanan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan Jumat pada jadwal yang telah ditetapkan. Dan untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami juga mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tibalah kita pada ujung perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan pada waktu-waktu kita, dan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas partisipasi Anda, para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV yang telah menyimak tayangan ini sedari awal. Dan kami segenap kru Fatwa TV Jember mengucapkan pamit undur diri. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kami tutup dengan tayangan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.